Tapi tidak boleh meremehkan Swiss juga. Pasti Swiss akan melakukan serangan-serangan yang membuat Argentina kewalahan juga, seperti yang dilakukan oleh Cabo Verde. Nah, itu menarik. Nah, Cabo Verde mungkin belajar nanti Swiss akan bagaimana menjalankan strategi yang dilakukan Cabo Verde, bisa menahan serangan-serangan. Bahkan Argentina aja kewalahan di babak pertama pun udah unggul 1 dulu. Cabo Verde bisa membuat Ya pemirsa, Prancis jadi tim pertama yang berhasil lolos ke babak semifinal. Kira-kira 3 tim lainnya yang akan menyusul siapa nih? Kita akan lihat, inilah hasil pertandingan dan juga jadwal pertandingan nanti di babak perempat final. Berikut adalah bagannya, di mana akan ada pertandingan antara juga Inggris melawan Norwegia ya. Mas Nunung, seperti apa prediksi dari Mas Nunung sendiri untuk laga ini? Ini kan menjadi laga duel 2 getter, siapa kira-kira yang lebih tajam? Tadi kita sudah berbicara, ini berikut adalah bagannya. Norwegia Inggris, menurut saya Norwegia mungkin akan unggul tidak lebih dari 1. Ya, karena sama sebenarnya 50-50, tapi kalau saya merujuk ke Norwegia. Baik. Ya. Terus yang di Spanyol, Belgia ini sama-sama tim istilahnya lemes lah. Lemes lah. Ini tim yang dari awal juga sama-sama ya terseok-seok naik turun performanya. Tapi saya lebih ke Spanyol. Oh gitu? Iya. Akan lebih ke Spanyol. Memang Spanyol kalau kita lihat dari fase grup memang sepertinya agak kurang. Jadi tapi so-so aja, Mbak. So-so, tapi ketika dia sudah masuk ke 16 besar, dia sudah mulai mentality juaranya di 2000 berapa itu, 10 atau apa itu mereka tunjukkan. Makanya second win mereka ada di fase-fase, ternyata fase-fase seperti ini. Fase-fase krusial, Spanyol mempunyai motivasi untuk memenangkan pertandingan. Artinya Spanyol akan kesulitan nggak melewati hadangan Belgia itu sendiri? Karena kan kalau untuk Belgia catatan menariknya diberikan kepada Romelu Lukaku, ini pemain veteran mereka yang sudah mencetak 3 gol dan 1 assist dengan menit bermain yang minim saat ini. Tapi saya lihat Spanyol akan lebih atraktif ya dengan Lamine Yamal, terus ada beberapa strikernya, Araizabal itu tadi yang sudah mencetak 4 gol, terus di gelandang beberapa pemain juga mempunyai kualitas. Pemain belakang menurut saya juga sudah mumpuni lah. Tinggal bagaimana Belgia bisa memanfaatkan situasi yang pernah dilakukan di babak penyisihan oleh tim-tim yang satu grup dengan Spanyol. Ya, Spanyol mungkin kalau di press terus-menerus juga mereka akan bingung. Tapi di satu sisi Spanyol juga bisa keluar dari pressure itu karena pemain-pemain tengahnya atraktif, bisa memanfaatkan situasi 1-2 sentuhan dan melakukan counter di sayap. Mereka mempunyai Lamine Yamal, di striker juga mempunyai house goal. Yang menarik ada Argentina bertemu dengan Swiss. Nah ini akan seperti apa? Kalau Argentina ini kan diprediksi bakal menang mudah melawan Swiss, apalagi kalau kita lihat Lionel Messi juga hampir selalu tampil 90 menit. Sejak fase grup, ini apakah sihir Lionel Messi mampu untuk menahan dari Swiss itu sendiri? Ya, tadi Mbak Ai sudah bilang bahwa baganya Argentina ini ya mudah. Makanya ini pertandingan ini menurut saya ya antara apa ya istilahnya, kalau raksasa dengan kurcaci lah istilahnya. Tapi tidak boleh meremehkan Swiss juga. Pasti Swiss akan melakukan serangan-serangan yang membuat Argentina kewalahan juga, seperti yang dilakukan oleh Cabo Verde. Nah, itu menarik. Nah, Cabo Verde mungkin belajar nanti Swiss akan bagaimana menjalankan strategi yang dilakukan Cabo Verde, bisa menahan serangan-serangan. Bahkan Argentina aja kewalahan di babak pertama pun udah unggul 1 dulu. Cabo Verde bisa membuat gol untuk Cabo Verde ke Argentina. Artinya ini pertahanan dari Argentina kurang oke dong saat itu. Dan saat ini juga sekarang kan sempat kebobolan juga kemarin kebobolan di awal. Di awal Mesir 2 kali. Cabo Verde juga bisa melakukan hal sama. Nah, Swiss harus bisa melakukan hal yang sama di pertandingan beberapa hari ke depan melawan Argentina. Jadi kalau saya jangan takut sebenarnya. Tinggal bagaimana memanfaatkan situasi momen pemain-pemain belakang Argentina lengah. Karena yang saya lihat kemarin
Cabo Verde itu lengah pemain belakang. Iya. Dan di Mesir pun juga begitu. Melakukan hal yang sama. Counter gol. Dan karena memang kalau kita perhatikan di babak 16 besar atau untuk negara-negara yang oke ini sepertinya bermain menyerang yang lebih atraktif gitu ya. Lalu juga gol itu tercipta justru di babak kedua. Di menit-menit di atas 60 ke atas ya kan. Seperti comeback-nya Argentina itu hampir 90 plus. 90 plus. Nah ini seperti apa nih menurut ini? Berarti mereka punya second win. Istilahnya punya kekuatan untuk membalikkan situasi. Karena pertandingan itu kan 90 menit. Tapi di second win itu kemampuan untuk melawan rasa lelahnya dia itu muncul. Akhirnya apa? Di menit 80, 90 mereka baru keluar. Apalagi beberapa pemain kayak Julian Alvarez kemarin juga sangat luar biasa. Terus De Paul diganti. Ternyata mereka juga bisa membalikkan situasi itu. Jadi kalau menurut saya tinggal bagaimana second win pemain-pemain di Piala Dunia ini muncul. Dan dipastikan juga Lionel Messi akan bermain 90 menit full. Pastinya lah. Pastinya. Karena semua ininya bebannya di dia. Seperti Erling Haaland juga sebagai mesin golnya untuk Norwegia. Makanya yang terpenting adalah bagaimana staf pelatih bisa memberikan recovery, memberikan apa ya istilahnya membuat Messi akan tampil maksimal lagi, yaitu salah satunya mengistirahatkan atau membuat recovery yang membuat apa ya istilahnya Messi nanti akan tampil lebih baik. Ya recovery sekarang 3 hari recovery itu harus maksimal. Ya, tapi boleh nggak sih kalau kita ngomongin final ideal walaupun masih terlalu dini lah ya, masih perempat final lagi masih ada 3 lagi gitu ya. Nah itu kalau kita ngomongin final ideal, singkat saja kira-kira siapa? Kalau saya udah tahu di jawaban saya. Saya ya tetap Prancis. Apakah ini sesuai dengan tebakan saya yang kedua? Sesuai nggak? Prancis Argentina, final ideal? Mungkin. Kalau saya bilang Prancis Norwegia, setuju nggak? Setuju aja. Cuman kan kita tunggu pertandingan Norwegia Inggris dulu. Kalau Norwegia menang, udah tuh bisa terjadi. Siapa tahu ada sesuatu yang berbeda di tahun ini kan? Betul, harus ada perubahan lah. Jangan itu aja. Oke, kira-kira menurut Mas atau Coach Nunung, kira-kira siapa yang akan mendapatkan Golden Boot di Piala Dunia 2026 kali ini? Kalau saya Erling Haaland. Walaupun sekarang masih 7. Ya, 7 gol ini bisa dimanfaatkan Erling Haaland. Dia bisa akan on the top. Yang penting Norwegia sampai ke babak final. Oke, kalau kita bicara lagi last dance, beberapa pemain yang mungkin tidak akan berlaga lagi, tidak akan menari lagi lapangan hijau, ada Cristiano Ronaldo favorit saya, ada Messi, lalu juga ada Neymar. Di sini Salah juga dikatakan last dance-nya dia juga. Terus dari Kroasia. Modric juga. Nah kira-kira dengan pemain-pemain muda yang saat ini yang ada, peluang untuk menggantikan mereka siapa saja dari kacamata Coach Nunung? Iya, yang pertama adalah yang saya bilang tadi dari Maroko. Ya, aduh siapa namanya itu? Hakimi bukan sih? Bukan ada nomor 8. Aidu siapa tadi itu? Itu baru 19 tahun. Oh, baik. Terus yang kedua mungkin juga Lamine Yamal, terus bisa Erling Haaland juga karena masih 25 tahun, masih jangkanya masih jauh. Siapa lagi ya? Mungkin yang saya tahu itu aja. Ya, itu berpotensi lah ya. Dan saya sangat senang sekali bisa bisa ada di era para yang pendahulu ini, last dance ini, karena memang keren-keren banget. Kita juga berharap nantinya penerusnya untuk Piala Dunia yang 4 tahun lagi pasti akan timbul atau tumbuh generasi baru yang tidak kalah oke. Sebenarnya banyak, Mbak. Banyak. Muncul atau enggak ya nih? Itu tadi, kembali ke performanya nanti setelah dia kembali dari Piala Dunia, apakah mereka bisa performanya bagus lagi di timnya masing-masing. Nah ini yang kita akan tunggu. Apakah mereka bisa bertahan untuk bisa seperti Messi, seperti Ronaldo, seperti Modric yang usia 40 masih bisa bermain untuk Piala Dunia. Satu lagi, menurut Coach Nunung, siapa pemain muda terbaik saat ini? Pemain muda, Mbappe. Mbappe. Masih oke banget. Masih oke banget. Mbappe itu usianya berapa ya? Baru 25. Oh sama seperti Erling, beda setahun ya? Ya. Oke, kalau yang lebih muda lagi? Ya mungkin dari Maroko ini. Yang masih 19 tahun ini? Masih ya posisi gelandang yang harusnya di Prancis, ternyata tapi dia pindah membela ke Maroko. Maroko. Itu yang
performanya lagi bagus-bagusnya untuk Oke, baiklah Coach Nunung, terima kasih atas waktunya Makasih, hari Mbak. ini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Tos dulu. Makasih Mbak. Sehat terus, semoga kita ketemu Sama-sama. lagi di perjumpaan selanjutnya dan kita Amin. akan membahas terkait Piala Dunia 2026 yang semakin krusial. Kali ini sudah perempat final dan nanti ada semifinal dan juga final. Ya. Terima kasih Coach, sehat terus. Sama-sama Dan Mbak Ai, sama-sama. sekarang saatnya saya Permatasari Haraha pamit undur diri, mengucapkan terima kasih mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Selamat malam dan salam olahraga.